Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusliadi dengan NIM C0223048. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan iklim etika dan organisasi berintegritas. Nah, apa sih itu iklim etika dan organisasi berintegritas? Nah, iklim etika adalah suasana atau budaya dalam sebuah organisasi atau lembaga yang menentukan apakah di dalam sebuah organisasi tersebut atau lembaga tersebut SDM di dalam sebuah organisasi tersebut itu bertindak dengan benar atau salah. Nah, kemudian organisasi berintegritas itu adalah organisasi yang menjunjung tinggi yang namanya kejujuran, transparan, bertanggung jawab, dan memiliki nilai moral di dalam setiap apa yang mereka kerjakan atau apa yang mereka jalankan dalam sebuah organisasi tersebut. Nah, kemudian ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam iklim etika dan organisasi yang beretika, yang berintegritas. Nah, yang pertama yaitu pentingnya membangun iklim etika dan organisasi beretika. Nah, mengapa penting kita membangun iklim etika itu karena dapat membentuk perilaku karyawan agar bisa bertanggung jawab, bisa jujur, dan bisa mengurangi kecurangan fraud. Nah, kemudian meningkatkan kepercayaan dari masyarakat dan stakeholder. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan profesional. Intinya, kalau dalam sebuah perusahaan itu atau organisasi itu atau lembaga itu baik, maka perilaku orang di dalamnya juga akan baik. Nah, kemudian poin yang kedua adalah pentingnya komplain atau kepatuhan. Nah, mengapa penting komplain ini? Karena komplain adalah kepatuhan terhadap aturan, hukum, dan kebijakan yang berlaku di dalam setiap organisasi. Nah, mengapa kepatuhan atau komplain ini penting? Karena dapat menghindari sanksi hukum dan denda, kemudian menjaga reputasi sebuah organisasi atau sebuah lembaga, kemudian menjamin kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar atau sesuai dengan standar yang berlaku, kemudian melindungi organisasi dari berbagai resiko. Nah, kemudian poin yang ketiga adalah integritas atau integritas sebagai tata kelola etika. Nah, integritas itu berarti konsisten antara ucapan dan tindakan berdasarkan nilai sebuah kejujuran. Dalam tata kelola etika, integritas itu menjadi dasar pengambilan keputusan. Integritas itu adalah berarti orang tersebut itu dipercayai banyak orang. Maka pemimpin di dalam sebuah organisasi itu harus memberi contoh. Mereka lah yang harus menjadi yang berintegritas, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sebuah organisasi. Nah, kemudian poin yang keempat itu adalah program integritas yang efektif. Perkenalkan, nama saya Akbar dari kelompok 7 dengan NIM C0233035. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya membangun iklim etika dan organisasi beretika. Membangun budaya dan iklim beretika adalah fondasi utama keberlangsungan organisasi, di mana yang pertama meningkatkan reputasi dan kepercayaan. Organisasi yang beretika akan lebih dipercaya oleh pelanggan, investor, dan masyarakat luas, yang pada akhirnya meningkatkan brand value. Yang kedua yaitu meningkatkan kinerja karyawan.
Lingkungan yang adil dan jujur membuat karyawan merasa dihargai dan karyawan akan termotivasi bekerja lebih baik serta loyal terhadap perusahaan. Dan yang poin kedua yaitu pentingnya kepatuhan. Kepatuhan adalah compliance adalah kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan, standar industri serta kebijakan internal yang berlaku. Misalnya, memastikan legalitas, menjamin bahwa seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana. Dan poin yang kedua itu membangun kepercayaan stakeholder. Investor dan mitra bisnis cenderung memilih bekerja sama dengan organisasi yang terbukti taat aturan karena dianggap memiliki resiko yang lebih rendah. Yang ketiga yaitu integritas sebagai tata kelola etika. Integritas adalah konsistensi antara apa yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan. Dalam tata kelola, integritas berperan sebagai pemecah konflik kepentingan. Integritas memastikan bahwa keputusan organisasi yang diambil demi kebaikan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Poin yang keempat itu program integritas. Agar integritas bukan sekedar slogan, diperlukan program yang terstruktur. Program yang harus dilakukan itu yang pertama edukasi dan pelatihan keberlanjutan, yaitu mengadakan sosialisasi, workshop atau pelatihan etika secara rutin untuk meningkatkan kesadaran. Kedua itu monitoring dan evaluasi, melakukan penilaian berkala untuk melihat efektivitas program dan melakukan perbaikan jika ada celah yang ditemukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi iklim etika dan organisasi berintegritas. Perkenalkan, nama saya Rindiani dengan NIM channel 223349. Yang pertama ada pentingnya membangun iklim etika, yang dimana organisasi perlu menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung nilai kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi agar semua anggota bertindak secara etis. Yang kedua ada pentingnya compliance atau kepatuhan, yang dimana kepatuhan terhadap aturan, hukum, dan standar profesi penting untuk mencegah pelanggaran serta menjaga reputasi organisasi. Yang ketiga ada integritas sebagai tata kelola korporat. Integritas menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan organisasi agar berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel. Yang keempat ada program integritas yang efektif, yang dimana program ini seperti pelatihan etika, kode etik, dan sistem pelaporan pelanggaran yang guna membantu memastikan integritas diterapkan secara nyata. Selanjutnya yang terakhir ada dampak organisasi, yang dimana lingkungan yang berintegritas mendukung akuntan untuk bekerja jujur, objektif, dan profesional sehingga meningkatkan kepercayaan publik. Oke, baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Muhlis dengan NIM C023063. Di sini saya akan menjelaskan mengenai iklim etika dan organisasi berintegritas. Yang pertama yaitu pentingnya membangun iklim etika dan organisasi beretika. Iklim etika adalah suasana atau budaya dalam organisasi yang mencerminkan nilai-nilai moral, kejujuran, dan standar perilaku yang dianut. Organisasi beretika adalah organisasi yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga beroperasi sesuai aturan moral dan hukum. Pentingnya hal ini adalah untuk membangun kepercayaan publik, menjaga reputasi, mencegah korupsi, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat serta produktif. Contohnya, perusahaan memiliki kode etik yang jelas dan dipatuhi oleh semua level, mulai dari direktur hingga staf. Yang kedua yaitu pentingnya compliance atau kepatuhan. Compliance adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,
standar industri, serta kebijakan internal perusahaan. Dalam organisasi, compliance berfungsi sebagai rem atau pengendali agar operasional perusahaan tidak melanggar batas hukum dan etika. Tanpa compliance, organisasi berisiko terkena sanksi hukum, denda besar hingga pembubaran badan usaha. Contohnya, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dengan melaporkan dan membayar pajak secara benar dan tepat waktu. Yang ketiga yaitu integritas sebagai tata kelola etika. Integritas adalah konsistensi dan keteguhan untuk memegang teguh prinsip-prinsip moral dan etika. Jika etika adalah aturan, maka integritas adalah sikap hati untuk menjalankan aturan tersebut meskipun tidak ada yang melihat atau mengawasi. Integritas menjadi pondasi tata kelola atau governance yang baik karena memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan dengan benar, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh, seorang manajer menolak suap atau gratifikasi meskipun tawaran tersebut sangat menggiurkan dan berpotensi tidak ketahuan. Selanjutnya yang keempat yaitu program integritas yang efektif. Program integritas adalah serangkaian langkah strategis yang dirancang untuk menjalankan secara sistematis untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran dan etika di seluruh lini organisasi. Program tidak hanya sekedar teori, tetapi harus diimplementasikan dan dievaluasi. Elemen program yang efektif meliputi yang pertama yaitu komitmen kuat dari pemimpin puncak, sosialisasi dan pelatihan rutin, sanksi dan penghargaan yang tegas dan adil, dan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Contohnya, mengadakan pelatihan etika dan anti korupsi secara berkala bagi seluruh karyawan. Yang kelima yaitu dampak organisasi yang berintegritas terhadap akuntan profesional. Bagi akuntan profesional, bekerja di organisasi yang berintegritas sangat berpengaruh terhadap kinerja, mental, dan karir mereka. Lingkungan yang berintegritas memberikan dukungan agar akuntan dapat bekerja sesuai standar profesional tanpa tekanan untuk memanipulasi data. Adapun dampak positifnya yaitu kredibilitas. Laporan keuangan yang disusun akan dipercaya oleh publik dan investor. Yang kedua yaitu perlindungan hukum. Akuntan tidak akan terjebak dalam kasus pidana atau perdata karena kecurangan data. Yang ketiga yaitu ketenangan batin. Bekerja dengan hati yang tenang tanpa rasa takut akan ketahuan. Yang keempat yaitu akuntan tidak dipaksa oleh batasan atau menggelembungkan laba untuk menyembunyikan utang dalam laporan keuangan pengembangan diri. Profesionalisme terjaga dan meningkat karena selalu didorong untuk berbuat benar. Contohnya yaitu akuntan tidak dipaksa oleh atasan untuk menggelembungkan laba atau menyembunyikan utang dalam laporan keuangan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismarani dengan NIM C02235. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang iklim etika dan organisasi berintegrasi. Yang pertama itu pentingnya membangun iklim etika. Organisasi perlu menciptakan lingkungan kerja yang menunjukkan nilai kejujuran dan tanggung jawab dan transparansi agar semua anggota tidak bertindak secara etis. Yang kedua itu pentingnya kepatuhan. Kepatuhan terhadap aturan hukum dan standar profesi penting untuk mencegah pelanggaran serta menjaga reputasi organisasi. Yang ketiga itu integrasi sebagai tata kelola korporat. Integrasi menjadi dasar dalam
pengambilan keputusan dan mengelola organisasi agar berjalan secara adil dan transparan dan akuntabel. Yang keempat itu program integritas yang etis, efektif. Program seperti pelatihan etika, kode etik, dan sistem pelaporan pelanggaran membantu memastikan nilai integritas ditetapkan secara nyata. Yang kelima itu ada dampak organisasi berintegrasi terhadap akuntan profesional. Lingkungan yang berintegrasi mendukung akuntan untuk bekerja jujur, objektif, dan profesional sehingga meningkatkan kepercayaan publik. Sekian dari saya.